Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat serta hidayahnya lah saya bisa menyelesaikan tugas ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya bisa tercurah kepada kita selaku umat di akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Umar. Kelas saya S1A. NIM saya 20112010. Saya akan memaparkan tentang pedoman penulisan karya ilmiah dan tugas akhir. Pengertian: tugas akhir adalah tulisan atau karya ilmiah yang disusun untuk memperoleh gelar dalam jenjang akademik di perguruan tinggi. Skripsi adalah tulisan atau karya yang ditulis atau yang dihasilkan melalui penelitian sesuai dengan prinsip atau kaidah metodologi ilmiah serta berpedoman pada penulisan karya ilmiah yang berlaku untuk memperoleh gelar akademik sarjana. Terus proposal skripsi. Proposal skripsi memiliki unsur. Yang pertama, sampul, judul, latar belakang, identifikasi, rumusan masalah, tujuan penelitian, penggunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan daftar pustaka sementara. Yang ketiga, isi skripsi. Isi skripsi terdapat menjadi 4. Yang pertama, skripsi terdiri dari bagian depan, bagian substansi, dan bagian belakang. Yang kedua, bagian depan skripsi. Yang ketiga, bagian substansi. Yang keempat, bagian belakang. Yang keempat, bagian depan skripsi terdiri dari 6. Yang pertama, sampul dan skripsi, judul skripsi, unsur-unsur yang ada pada sampul. Yang keempat, halaman persetujuan pembimbingan. Yang kelima, halaman pengesahan penguji skripsi. Yang keenam, halaman kata pengantar. Yang kelima, abstrak atau skripsi. Abstrak skripsi harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing. Abstrak memuat sekurang-kurangnya latar belakang, rumusan masalah, pendekatan teori, dan metode yang digunakan, dan hasil atau kesimpulan penelitian dalam satu paragraf. Abstrak skripsi tidak boleh lebih dari 250 kata dan hanya satu halaman dengan satu spasi. Dan kata kunci pada abstrak skripsi dengan jumlah 3-5. Yang keenam, pernyataan keaslian skripsi. Pernyataan keaslian berisi pernyataan penulisan bahwa skripsi adalah hasil penelitian sendiri yang harus ditandatangani oleh penulisan di atas materai 6000. Yang ke-7, jumlah halaman proposal dan skripsi. Yang pertama, jumlah halaman proposal skripsi minimal 20 halaman. Yang kedua, jumlah halaman substansi skripsi. Yang ketiga, skripsi yang berbahasa Arab menggunakan jenis huruf tradisional Arabik 14 dengan spasi tunggal. Yang keempat, transliterasi Arab Indonesia menggunakan jenis huruf Temes Nemo Arabik 12. Yang ke-8 yaitu nomor halaman. Nomor halaman terdiri dari yang pertama, halaman bagian dengan skripsi menggunakan angka Romawi. Yang kedua, penghitung dimulai dari halaman sampul tetapi tidak diberi nomor. Yang ketiga, halaman bab pendahuluan dan seterusnya diberi nomor dengan angka Latin 1
2, 3, dan seterusnya. Yang keempat, pada halaman judul bab nomor halaman tidak dicantumkan tetapi tetap dihitung. Yang kelima, nomor halaman ditulis di bagian kanan atas dengan 1,5 cm dari teks. Yang keenam, pola penomoran yang terdiri dari bab, subbab, kemudian selanjutnya, berikutnya, kemudian. Yang ketujuh, penomoran tabel atau gambar disesuaikan dengan nomor bab, diikuti dengan nomor unit tabel atau gambar, dan ditulis dengan angka Latin. Yang kedelapan, tabel diberi judul yang terletak di atasnya dengan jarak skripsi dengan jarak 1 spasi. Yang kesembilan, gambar diberi judul yang terletak di bawahnya dengan jarak 1 spasi. Yang ke-10, tabel atau gambar yang lebarnya lebih luas bisa dilipat sesuai dengan luas halaman naskah. Yang ke-9, referensi dan daftar pustaka. Ada terdiri dari 10. Yang pertama, semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan proposal dan skripsi harus dicantumkan dalam bibliografi atau daftar pustaka. Yang kedua, penulisan daftar pustaka. Yang ketiga, nama pengarang. Yang keempat, daftar pustaka diurut berdasarkan huruf pertama dari nama belakang pengarang. Yang kelima, urutan abjad nama pengarang. Yang keenam, daftar pustaka diberi nomor halaman sebagai lanjutan dari halaman substansi. Yang ketujuh, daftar pustaka sebaiknya diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Yang kedelapan, skripsi yang disusun diharuskan merujuk artikel-artikel. Yang kesembilan, jumlah referensi jurnal. Yang ke-10 yang terakhir, aplikasi referensi dan sitasi harus menggunakannya Modeli atau Zotero. Selanjutnya yang ke-10, yaitu lampiran, terdiri menjadi 2. Yang pertama, bahan yang dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam lampiran adalah semisal teks yang dianggap penting akan tetapi cukup panjang atau teks yang diperoleh dari sumber lisan. Yang kedua, catatan kaki. Catatan kaki harus diberi nomor penunjukan kepada lampiran yang dimaksud. Yang ke-11, daftar riwayat hidup. Riwayat hidup penulisan harus dicantumkan pada halaman terakhir tanpa diberi nomor halaman. Isi riwayat hidup ditekankan pada latar belakang pendidikan, pekerjaan yang memiliki hubungan dengan penulisan skripsi, pengalaman akademik, dan publikasi yang dihasilkan. Yang ke-12, ringkasan skripsi. Terdiri menjadi 4. Yang pertama, mahasiswa harus menyerahkan ringkasan skripsi dalam format artikel jurnal setelah perbaikan skripsi. Yang kedua, ringkasan skripsi mengikuti format penulisan jurnal yang ada. Yang ketiga, isi ringkasan skripsi harus mengandung persoalan yang menjadi fokus penelitian, yang membicarakan permasalahan, pendekatan teori atau metode yang digunakan, hasil kajian dan kesimpulan penelitian, disertai penyebutan sumber dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Yang keempat, sitasi. Untuk format jurnal menggunakan aplikasi Mendeley atau Zotero. Selanjutnya yang ke-13, yaitu persiapan ujian proposal skripsi. Terdiri menjadi 2. Yang pertama, proposal skripsi sudah harus mendapatkan persetujuan dari pembimbing sebelum didaftarkan untuk ujian. Yang kedua, proposal skripsi yang siap diujikan diserahkan ke tata usaha subbagian akademik sebanyak 4 eksemplar dan dijilid rapi.
Yang ke-14 yaitu persiapan ujian skripsi. Skripsi harus sudah mendapatkan persetujuan dari pembimbing sebelum didaftarkan untuk ujian. Skripsi harus sudah mendapatkan keterangan bebas dari plagiarisme oleh ketua program studi. Skripsi yang sudah disetujui oleh pembimbing diserahkan ke bagian tata usaha sebanyak 4 eksemplar untuk diujikan dalam ujian skripsi. Mahasiswa wajib memperbaiki naskah skripsi berdasarkan hasil koreksi tim penguji skripsi. Masa perbaikan skripsi adalah 3 bulan terhitung setelah ujian skripsi selesai. Skripsi yang sudah diperbaiki dan disetujui oleh tim penguji skripsi. Skripsi yang telah dinyatakan sempurna harus dijilid hardcover berwarna sesuai fakultas masing-masing. Yang ke-15 yaitu kutipan dan terjemahan, terdiri menjadi 6. Yang pertama, teknik pengutipan ada 2, kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung yang kurang dari 6 baris ditulis sama dengan teks yang lain dan diletakkan di antara 2 tanda kutip. Yang ketiga, kutipan langsung yang terdiri dari 6 baris atau lebih ditulis dengan satu spasi dan margin kiri ke kanan 6 ketukan tanpa menggunakan tanda kutip. Yang keempat, kutipan tidak langsung ditulis sama dengan naskah yang lain. Yang kelima, semua terjemahan dari bahasa asing ditulis tegak dengan 1,5 spasi jika kurang dari 6 baris. Yang keenam, terjemahan Al-Quran atau hadis diketik tegak 1 spasi dan dimulai pada ketukan ke-7 serta tidak terikat dengan jumlah baris. Selanjutnya yang ke-16 yaitu catatan kaki untuk buku, artikel, internet, disertasi, Al-Quran, ensiklopedia, dan wawancara. Yang pertama, pengutipan harus menggunakan aplikasi Mendeley atau Zotero dalam bentuk catatan kaki atau footnote. Yang kedua, penulisan catatan kaki yang merujuk kepada buku. Apabila terdapat lebih dari 3 pengarang, maka cukup ditulis nama pengarang pertama diikuti tulisan lalu titik. Apabila buku terjemahan, maka ditulis nama penulisan asli. Jika buku tersebut dikutip lagi tanpa diselingi dengan kutipan lain. Jika terdapat pengutipan lagi dari buku tersebut dan diselingi dengan kutipan dari sumber lain, data buku pada daerah penerbitan. Dalam pengutipan dari artikel pada jurnal, penulisan pada catatan kaki. Dalam pengutipan dari artikel pada buku, penulisan catatan kaki hampir sama dengan pengutipan pada artikel jurnal. Sumber yang berasal dari surat kabar media elektronik. Untuk sumber yang berasal dari surat kabar media cetak, pengutipan kembali artikel tersebut dan diselingi buku lain. Penulisan catatan kaki yang bersumber dari skripsi, tesis, atau disertai yang tidak diterbitkan. Catatan kaki yang merujuk kepada Al-Quran dan terjemahannya. Cara penulisan catatan kaki dari ensiklopedia. Cara penulisan catatan kaki dari ensiklopedia. Penulisan catatan kaki dari hasil wawancara. Jika catatan kaki berasal dari CD seperti Al-Maktabah Asy-Syamila, tetapi terdapat sumber asli berupa buku, maka catatan kaki tersebut harus mengutip langsung dari buku aslinya. Yang ke-17, nomor catatan kaki terdiri menjadi 4. Yang pertama, angka penomoran dalam catatan kaki dicetak sedikit lebih tinggi dari permukaan rata-rata kata dalam nomor tersebut. Yang kedua,
antara nomor catatan kaki dan huruf pertama kata dalam catatan kaki diberi jarak satu ketukan. Yang ketiga, penulisan catatan dimulai dari batas atau margin kiri tidak masuk ke dalam. Yang keempat, penomoran catatan kaki lanjutan dari bab sebelumnya. Selanjutnya yang ke-18, gelar, nama pengarang dan nama tempat. Yang pertama, segala macam gelar akademik yang dimiliki seseorang pengarang tidak perlu disebut dalam penulisan catatan kaki. Yang kedua, nama orang yang berasal dari kata asing. Yang ketiga, nama tempat yang sudah terstandarisasi ditulis ejaan bahasa Indonesia. Yang keempat, nama istilah asing yang sudah dibukukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maka ditulis dengan ejaan bahasa Indonesia. Yang ke-19, bahasa. Yang pertama, proposal dan skripsi ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, Inggris atau Arab yang benar dan sesuai dengan standar dan kaidah yang berlaku. Yang kedua, penulisan proposal dan skripsi dalam bahasa Arab atau Inggris harus mendapat rekomendasi dari wakil dekan bidang akademik dan pengembangan lembaga dan persetujuan dari dekan fakultas. Yang ketiga, istilah-istilah asing yang belum ada pada dasarnya harus dicetak miring, disertai penjelasan minimal dalam kurung, disertai sumber rujukan. Yang ke-20, transliterasi. Transliterasi Arab Latin berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 158/1987 dan 05-B-U-1987 tanggal 22 Januari 1988. Berikutnya lampiran-lampiran. 1. Transliterasi Arab Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut. Konsonan tunggal, konsonan rangkap, tak marbuto di akhir kata, vokal pendek, vokal panjang, vokal pendek berurutan, kata sandang, alif tambah lam, huruf besar, kata dalam rangkaian frasa kalimat. Yang kedua, contoh penulisan catatan kaki. Buku, artikel dalam jurnal, artikel rampai internet, surat kabar, Al-Quran, skripsi, tesis, disertasi, ensiklopedia, wawancara. Selanjutnya contoh penulisan kutipan, contoh urutan penomoran bab dan subbab, contoh daftar pustaka, contoh sampul depan dan dalam skripsi, contoh pernyataan keaslian skripsi, contoh persetujuan pembimbingan skripsi, contoh kartu menghadiri ujian seminar proposal, contoh kartu bimbingan skripsi, contoh pengesahan tim penguji proposal skripsi, contoh pengesahan tim penguji ujian skripsi, contoh pernyataan keaslian perbaikan skripsi, petunjuk penggunaan software. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf karena saya masih di tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.